Kadang-kadang, dalam hidup kita dihadapkan pada berbagai situasi di mana diam bisa menjadi pilihan terbaik. Entah itu saat kita sedang marah, tidak tahu fakta lengkap, atau bahkan ketika mendengarkan rahasia orang lain. Di video ini, saya akan membagikan 10 situasi di mana sebaiknya kita memilih untuk diam, lengkap dengan kutipan-kutipan inspiratif dari tokoh terkenal yang relevan dengan setiap situasi tersebut. Jadi, pastikan kalian menonton sampai akhir, karena ini bisa membantu kita semua untuk menjadi lebih bijak dalam berkomunikasi. Yuk, langsung saja kita mulai. Situasi pertama di mana kita sebaiknya memilih untuk diam adalah saat kita merasa marah. Marah adalah emosi yang sangat kuat dan bisa menguasai diri kita dengan cepat. Ketika kita marah, kita cenderung mengatakan hal-hal yang tidak kita maksudkan, yang dapat menimbulkan konflik dan penyesalan. Ambrose Bierce pernah berkata, "Bicaralah saat kamu sedang marah, dan kamu akan menyampaikan pidato terbaik yang pernah kamu sesali." Pernyataan ini sangat tepat, karena ketika kita marah, kita seringkali kehilangan kendali atas apa yang kita katakan. Kata-kata yang diucapkan dalam keadaan marah, seringkali bersifat impulsif dan bisa sangat menyakitkan. Contohnya, bayangkan Anda baru saja mengalami hari yang buruk di tempat kerja. Rekan kerja Anda melakukan sesuatu yang sangat menjengkelkan. Anda merasa sangat marah, dan ingin langsung mengungkapkan semua kekesalan Anda. Namun, sebelum Anda melakukannya, cobalah untuk menenangkan diri terlebih dahulu. Dengan mengambil napas dalam-dalam dan diam sejenak, Anda memberi diri Anda waktu untuk menenangkan pikiran, dan merenungkan situasi dengan lebih jernih. Ini membantu Anda menghindari ucapan yang akan disesali, dan memungkinkan Anda merespons dengan lebih bijaksana dan konstruktif. Diam saat marah, tidak berarti mengabaikan perasaan Anda. Sebaliknya, ini memberi Anda ruang untuk merespons dengan cara yang lebih produktif. Anda bisa mengekspresikan perasaan Anda dengan lebih tenang dan rasional, setelah kemarahan mereda. Jadi, ketika Anda merasa marah, cobalah untuk menahan diri dan memilih untuk diam sejenak. Ini tidak hanya membantu menjaga hubungan baik dengan orang lain, tetapi juga membantu Anda merespons situasi dengan lebih tenang dan bijaksana. Bagaimana menurut kalian? Pernahkah kalian berada dalam situasi di mana kalian marah dan memilih untuk diam? Bagikan pengalaman kalian di kolom komentar di bawah. Sekarang, mari kita lanjut ke situasi berikutnya. Situasi kedua di mana sebaiknya kita memilih untuk diam adalah ketika kita tidak tahu fakta lengkap. Berbicara tanpa informasi yang cukup bisa berakibat fatal, baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Mengambil keputusan atau menyampaikan pendapat tanpa informasi yang akurat, bisa menimbulkan kesalahpahaman dan masalah yang tidak perlu. Abraham Lincoln pernah berkata, "Lebih baik diam dan dianggap bodoh daripada berbicara dan menghilangkan semua keraguan." Artinya, lebih baik diam dan tidak membuat asumsi atau pernyataan yang bisa menyesatkan atau merugikan. Ini adalah langkah bijaksana yang menunjukkan bahwa Anda menghargai kebenaran dan akurasi. Misalnya, bayangkan Anda mendengar sebuah rumor tentang seorang teman di tempat kerja. Anda mungkin merasa tergoda untuk membicarakannya dengan orang lain, tetapi ingatlah bahwa informasi yang Anda dengar, mungkin belum tentu benar dan bisa menimbulkan masalah. Sebelum berbicara, penting untuk memastikan bahwa informasi yang Anda miliki adalah akurat dan lengkap. Dengan menahan diri untuk tidak berbicara, Anda mencegah penyebaran rumor yang bisa merusak reputasi seseorang, dan menjaga hubungan baik dengan orang lain. Melakukan konfirmasi, atau bertanya langsung kepada sumber yang terpercaya, adalah langkah yang bijaksana sebelum memberikan pendapat atau menyebarkan informasi. Ini menunjukkan bahwa Anda bertanggung jawab dan menghargai kebenaran. Jadi, ketika Anda tidak tahu fakta lengkap, lebih baik diam dan mencari tahu informasi yang benar terlebih dahulu. Ini menunjukkan bahwa Anda adalah orang yang bijak dan bertanggung jawab dalam berbicara.
Pernahkah kalian berada dalam situasi di mana kalian tergoda untuk berbicara tanpa mengetahui seluruh fakta? Bagikan pengalaman kalian di kolom komentar di bawah. Dan sekarang, mari kita lanjut ke situasi berikutnya. Situasi ketiga di mana kita sebaiknya memilih untuk diam adalah saat orang lain sedang berbicara. Mendengarkan adalah salah satu keterampilan komunikasi yang paling penting dan seringkali diabaikan. Ketika kita diam dan mendengarkan, kita menunjukkan bahwa kita menghargai dan menghormati orang lain. Stephen R. Covey pernah berkata, kebanyakan orang tidak mendengarkan dengan maksud untuk memahami, mereka mendengarkan dengan maksud untuk menjawab. Mendengarkan dengan niat untuk memahami, bukan hanya untuk merespons, adalah tanda penghormatan dan empati. Ketika kita benar-benar mendengarkan, kita bisa lebih memahami apa yang sedang dirasakan dan dipikirkan oleh orang lain. Misalnya, bayangkan Anda sedang dalam rapat atau diskusi kelompok. Saat seseorang berbicara, jika kita langsung menyela atau berpikir tentang apa yang akan kita katakan selanjutnya, kita kehilangan kesempatan untuk benar-benar memahami apa yang mereka katakan. Dengan mendengarkan secara aktif, kita bisa lebih memahami perspektif orang lain, yang dapat membantu kita memberikan tanggapan yang lebih baik dan bijaksana. Diam ketika orang lain berbicara, juga menunjukkan rasa hormat dan membuat orang merasa dihargai. Mendengarkan juga memungkinkan kita untuk belajar dari perspektif orang lain. Setiap orang memiliki pengalaman dan pandangan yang unik, dan dengan mendengarkan, kita bisa memperkaya pemahaman kita tentang dunia. Jadi, ketika orang lain sedang berbicara, mari kita berlatih untuk diam dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Ini tidak hanya memperkuat komunikasi kita, tetapi juga memperdalam hubungan kita dengan orang lain. Pernahkah kalian merasa lebih dihargai ketika seseorang benar-benar mendengarkan apa yang kalian katakan? Bagikan pengalaman kalian di kolom komentar di bawah. Sekarang, mari kita lanjut ke situasi berikutnya. Situasi keempat di mana sebaiknya kita memilih untuk diam adalah saat kita tidak yakin. Berbicara tanpa kepastian bisa menimbulkan kesalahpahaman dan menyebarkan informasi yang salah. Ketika kita tidak yakin, lebih baik mengambil waktu untuk berpikir dan mencari tahu sebelum berbicara. Plato pernah berkata, orang bijak berbicara karena mereka memiliki sesuatu yang penting untuk disampaikan, sementara orang bodoh berbicara hanya karena mereka merasa harus mengatakan sesuatu. Kutipan ini mendorong kita untuk berbicara dengan bijaksana, dan mempertimbangkan nilai dari apa yang kita katakan. Ini mengingatkan kita untuk berbicara, hanya ketika kita memiliki sesuatu yang bermanfaat atau berharga untuk disampaikan, bukan hanya untuk sekadar berbicara. Misalnya, bayangkan Anda sedang dalam diskusi kelompok dan ada topik yang Anda tidak terlalu menguasai. Alih-alih memberikan pendapat yang mungkin tidak akurat atau relevan, lebih baik diam dan mendengarkan terlebih dahulu. Dengan mendengarkan dan mencari tahu lebih lanjut, Anda bisa mendapatkan pemahaman yang lebih baik, dan memberikan kontribusi yang lebih berarti pada waktu yang tepat. Ini juga membantu Anda untuk tidak menyebarkan informasi yang salah atau menyesatkan. Diam saat tidak yakin menunjukkan bahwa Anda menghargai kebenaran dan lebih memilih untuk memberikan informasi yang akurat daripada sekadar berbicara untuk mengisi kekosongan. Mengumpulkan informasi yang tepat dan bertanya kepada sumber yang dapat dipercaya adalah langkah yang bijaksana sebelum memberikan pendapat atau menyampaikan informasi. Jadi, ketika Anda tidak yakin, lebih baik diam dan mencari tahu informasi yang benar terlebih dahulu. Ini menunjukkan bahwa Anda adalah orang yang bijak dan bertanggung jawab dalam berbicara. Pernahkah kalian berada dalam situasi di mana kalian tidak yakin dan memilih untuk diam? Bagikan pengalaman kalian di kolom komentar di bawah. Dan sekarang, mari kita lanjut ke situasi berikutnya. Selanjutnya, kita masuk ke situasi yang kelima, saat Anda berada dalam situasi yang berbahaya. Diam dalam situasi seperti ini bukan hanya bijaksana, tapi juga bisa menyelamatkan nyawa. Ketika berada dalam situasi yang berbahaya, penting untuk tetap tenang dan tidak menarik perhatian yang tidak diinginkan. Lao Tzu, seorang filsuf terkenal dari Tiongkok, pernah berkata, diam adalah sumber kekuatan besar.
Ketika Anda berada dalam situasi yang berbahaya, misalnya dalam keributan atau saat menghadapi orang yang agresif, diam bisa menjadi langkah terbaik. Misalnya, bayangkan Anda sedang berada di tempat umum dan tiba-tiba terjadi keributan atau perkelahian. Dalam situasi seperti ini, ikut campur atau berbicara keras bisa memperburuk keadaan dan menempatkan Anda dalam bahaya yang lebih besar. Dalam situasi seperti ini, lebih baik tetap diam, menjauh dari keributan, dan mencari tempat yang aman. Dia membantu Anda menghindari perhatian yang tidak diinginkan dan memberi Anda kesempatan untuk berpikir dengan tenang dan membuat keputusan yang aman. Selain itu, dalam situasi seperti bencana alam atau keadaan darurat, diam dan mendengarkan instruksi dari otoritas yang berwenang sangat penting. Ini membantu memastikan keselamatan Anda dan orang-orang di sekitar Anda. Dengan tetap tenang dan mendengarkan, Anda bisa mengikuti petunjuk dengan benar dan menghindari kepanikan yang bisa membahayakan diri sendiri dan orang lain. Jadi, ketika Anda berada dalam situasi yang berbahaya, cobalah untuk tetap diam dan fokus pada keselamatan Anda. Diam bisa menjadi cara yang kuat untuk menjaga diri dari bahaya. Pernahkah kalian berada dalam situasi yang berbahaya di mana dia membantu kalian? Bagikan pengalaman kalian di kolom komentar di bawah. Dan sekarang, mari kita lanjut ke situasi berikutnya. Situasi keenam di mana kita sebaiknya memilih untuk diam adalah saat kita merasa ingin bergosip. Bergosip seringkali membawa dampak negatif pada hubungan dan reputasi seseorang. Pernahkah Anda merasa tergoda untuk membicarakan seseorang di belakangnya? Menahan diri dari godaan ini adalah tindakan yang menunjukkan moralitas yang tinggi dan menghargai privasi orang lain. Socrates pernah berkata, pikiran kuat membicarakan ide. Pikiran rata-rata membicarakan peristiwa. Pikiran lemah membicarakan orang. Kutipan ini menyiratkan bahwa orang yang berpikiran lemah cenderung membicarakan orang lain, seringkali dalam bentuk gosip. Gosip biasanya melibatkan pembicaraan tentang kehidupan pribadi, kelemahan, atau masalah orang lain yang tidak memberikan nilai intelektual atau kemajuan. Sebagai contoh, bayangkan Anda sedang bersama teman-teman Anda yang mulai membicarakan seseorang di belakangnya. Meskipun Anda juga memiliki informasi yang bisa dibagikan, Anda memilih untuk tidak ikut bergabung dalam percakapan tersebut. Ini adalah bentuk penghargaan terhadap privasi dan kehormatan orang lain. Dengan menahan diri dari bergosip, kita tidak hanya menjaga moralitas kita tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih positif dan penuh dengan kepercayaan di sekitar kita. Jadi, ketika kita merasa ingin bergosip, mari kita ingat untuk memilih untuk diam. Ini adalah langkah yang pertama menuju menciptakan hubungan yang sehat dan penuh dengan integritas. Sudahkah kalian menghadapi situasi di mana kalian merasa ingin bergosip? Bagikan pengalaman kalian di kolom komentar di bawah. Sekarang, mari kita lanjut ke situasi berikutnya. Situasi ketujuh di mana kita sebaiknya memilih untuk diam adalah ketika seseorang mempercayakan kita dengan rahasia mereka. Menjaga rahasia adalah tindakan yang sangat penting dalam membangun hubungan yang dipenuhi dengan kepercayaan dan integritas. Ketika seseorang mempercayai kita dengan rahasia mereka, diam adalah bentuk penghormatan terhadap kepercayaan mereka. Julian Assange pernah mengatakan, satu-satunya cara menjaga rahasia adalah dengan tidak pernah memberitahu siapapun. Kutipan ini menyoroti pentingnya menjaga kepercayaan seseorang dengan tidak membocorkan rahasia yang mereka bagikan dengan kita. Contohnya, bayangkan seorang teman dekat Anda membagikan rahasia pribadi mereka dengan Anda. Sebagai tanda kepercayaan, Anda memilih untuk tidak membagikan rahasia tersebut kepada siapapun. Tindakan ini tidak hanya menunjukkan bahwa Anda dapat dipercaya, tetapi juga menghormati kepercayaan dan privasi orang lain. Dengan memilih untuk diam dalam situasi ini, kita menciptakan lingkungan yang aman dan dipenuhi dengan saling menghormati. Ini adalah langkah yang penting dalam membangun hubungan yang sehat dan penuh dengan kepercayaan. Jadi, ketika seseorang mempercayakan Anda dengan rahasia mereka, mari kita ingat untuk memilih untuk diam. Ini adalah tindakan yang menunjukkan bahwa kita dapat dipercaya dan menghargai kepercayaan orang lain.
Apakah kalian pernah berada dalam situasi di mana seseorang membagikan rahasia kepada kalian? Bagikan pengalaman kalian di kolom komentar di bawah. Sekarang, mari kita lanjut ke situasi berikutnya. Situasi ke-8 di mana kita sebaiknya memilih untuk diam adalah ketika kita belum sepenuhnya siap untuk memberikan pendapat. Terkadang, tekanan untuk memberikan tanggapan langsung dapat membuat kita merasa terburu-buru dan tidak berpikir secara cermat. Dalam situasi seperti ini, diam bisa menjadi pilihan yang bijaksana. Franz Lebowitz pernah mengatakan, berpikirlah sebelum berbicara. Bacalah sebelum Anda berpikir. Kutipan ini menggarisbawahi pentingnya berpikir sebelum berbicara. Dengan mengambil waktu untuk memahami situasi dan memikirkan tanggapan kita secara cermat, kita dapat menghindari menyampaikan pendapat yang mungkin tidak bermakna atau tidak sesuai dengan keadaan. Contohnya, bayangkan Anda sedang berada dalam diskusi kelompok di tempat kerja. Sebuah ide baru telah diajukan dan semua orang menunggu tanggapan Anda. Namun, Anda belum benar-benar memahami semua aspek dari ide tersebut. Disinilah diam dapat menjadi kekuatan. Dengan mengatakan bahwa Anda perlu waktu untuk memikirkan ide tersebut lebih lanjut, Anda tidak hanya menunjukkan kejujuran dan kemandirian dalam berpikir, tetapi juga memberi diri Anda kesempatan untuk memberikan tanggapan yang lebih baik di kemudian hari. Jadi, ketika kita belum sepenuhnya siap untuk memberikan pendapat, mari kita ingat untuk memilih untuk diam. Ini adalah langkah pertama dalam memastikan bahwa apa yang kita katakan bermakna dan beralasan. Apakah kalian pernah merasa tertekan untuk memberikan pendapat tanpa mempertimbangkan dengan baik? Bagikan pengalaman kalian di kolom komentar di bawah. Sekarang, mari kita lanjut ke situasi berikutnya. Situasi ke-9 di mana kita sebaiknya memilih untuk diam adalah ketika kita dihadapkan pada kritik yang tidak konstruktif. Kritik yang tidak membangun atau tidak berdasar seringkali hanya akan membuang energi kita dan tidak membawa manfaat apapun. Dalam situasi ini, diam bisa menjadi cara terbaik untuk menjaga ketenangan dan menghindari konflik yang tidak perlu. Tina Fey pernah mengatakan, jangan buang energi Anda untuk mencoba mengubah opini. Lakukan sesukamu, dan tidak peduli jika mereka menyukainya. Kutipan ini mengingatkan kita bahwa, terkadang lebih baik fokus pada apa yang kita lakukan dan tidak terpengaruh oleh pendapat negatif orang lain. Sebagai contoh, bayangkan Anda sedang melakukan presentasi di depan tim Anda, dan seseorang memberikan kritik yang tidak konstruktif di hadapan semua orang. Meskipun Anda mungkin merasa tergoda untuk memberikan respons yang tajam, diam dan menahan diri bisa menjadi pilihan yang lebih bijaksana. Dengan diam, kita dapat mempertahankan ketenangan batin kita dan memilih untuk fokus pada peningkatan diri tanpa terpengaruh oleh kritik yang tidak membangun. Jadi, ketika kita dihadapkan pada kritik yang tidak konstruktif, mari kita ingat untuk memilih untuk diam. Ini adalah cara terbaik untuk menjaga kedamaian batin kita dan tetap fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Apakah kalian pernah menghadapi kritik yang tidak konstruktif? Bagikan pengalaman kalian di kolom komentar di bawah. Sekarang, mari kita lanjut ke situasi berikutnya. Situasi ke-10 di mana kita sebaiknya memilih untuk diam adalah ketika kita berbicara dengan orang yang tidak menghormati kita. Terkadang, menghadapi orang yang tidak menghargai kita bisa membuat kita merasa tergoda untuk memberikan respons yang sama kasarnya. Namun, diam bisa menjadi bentuk kebijaksanaan yang membantu menjaga ketenangan batin kita dan menghindari konflik yang tidak produktif. Buddha pernah mengatakan, semakin sedikit Anda menanggapi orang-orang negatif, hidup Anda akan semakin damai. Kutipan ini mengingatkan kita bahwa dengan tidak merespons secara negatif terhadap orang yang tidak menghormati kita, kita dapat menjaga kedamaian dalam hidup kita. Sebagai contoh, bayangkan Anda sedang berhadapan dengan seseorang yang secara terus-menerus mengeluarkan komentar yang tidak pantas atau merendahkan. Meskipun Anda mungkin merasa tergoda untuk memberikan respons yang sama kasarnya, diam dan memilih untuk tidak terpengaruh adalah pilihan yang lebih bijaksana.
Dengan tidak merespons terhadap perilaku negatif tersebut, kita tidak hanya menjaga martabat diri kita sendiri tetapi juga menunjukkan kepada orang lain bahwa kita tidak akan terlibat dalam konflik yang tidak konstruktif. Jadi, ketika kita berbicara dengan orang yang tidak menghormati kita, mari kita ingat untuk memilih untuk diam. Ini adalah langkah yang pertama dalam menjaga ketenangan batin kita dan memastikan bahwa kita tetap teguh dalam prinsip-prinsip kita. Apakah kalian pernah berhadapan dengan orang yang tidak menghormati kalian? Bagikan pengalaman kalian di kolom komentar di bawah. Dan itulah 10 situasi di mana diam bukanlah tanda kelemahan, tetapi justru kebijaksanaan yang luar biasa. Ingatlah, dalam kebisingan dunia ini, terkadang diam adalah suara paling berkuasa. Jangan ragu untuk memilih diam ketika diperlukan, karena itu bisa menjadi langkah pertama menuju kedamaian dan pemahaman yang lebih dalam. Jika Anda menikmati video ini dan merasa terinspirasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan kepada teman-teman Anda. Kami sangat menghargai dukungan Anda. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetaplah bijak, tetaplah positif, dan tetaplah menjadi diri Anda yang luar biasa. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya.